Yang pertama yaitu manajemen pakan. Pakan memegang peranan penting untuk kesuksesan usaha ternak domba. Tidak hanya takarannya, peternak harus bisa membedakan jenis-jenis pakan yang dibutuhkan untuk ternak domba. Secara umum, jenis pakan yang digunakan untuk ternak domba adalah pakan hijauan, konsentrat, dan pakan tambahan. Menurut Purbowati dan tim penulis Mitra Tani Farm 2009, pakan merupakan bahan pakan ternak yang terdiri atas bahan kering dan air. Pakan harus terdiri dari zat-zat pakan yang dibutuhkan oleh ternak. Ketersediaan sumber pakan dari limbah pertanian seperti jerami padi umumnya sangat tergantung pada musim. Pada musim penghujan akan melimpah dan pada musim kemarau ketersediaannya akan terbatas. Untuk menjaga kelangsungan ketersediaan hijauan tersebut, perlu dilakukan terobosan teknologi pengawetan hijauan yang juga dapat meningkatkan kandungan nutrisinya, sehingga produksi hijauan pada musim penghujan dapat diawetkan untuk memenuhi ketersediaan hijauan pada musim kemarau. Cara pemberian pakan dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara digambalakan atau dikandangkan. Nah, untuk di peternakan ini sendiri menggunakan sistem intensif atau dikandangkan. Pakan hijauan dan konsentrat diberikan kepada ternak dalam kandang dan ketersediaan pakan selalu diperhatikan oleh perawat ternak sehingga nutrisi ternak dapat terpenuhi dan jenis pakan yang diberikan kepada ternak sangat diperhatikan. Komposisi ransum yang diberikan kepada ternak dapat dikontrol dan disesuaikan dengan status fisiologi pada ternak. Pemberian pakan yang ada di peternakan Desaku Hijau Farm ini dilakukan 3 kali sehari, hijauan di pagi dan sore, sedangkan konsentrat di siang hari. Hijauan sendiri berupa rumput gajah, rumput odot, dan jerami. Komposisi konsentrat ada gatul, garam, mineral, dan dicampur air yang diberikan 1,5 kg per ekor, dan hijauan sendiri 2,5 kg. Menurut Rismayanti 2010, pemberian garam dilakukan sebagai tambahan mineral yang membantu proses metabolisme sehingga penyerapan makanan berjalan dengan baik. Mineral berfungsi sebagai membantu proses metabolisme makanan, perangsangan nafsu makan, dan fungsi fisiologis tubuh. Air bersih sendiri diberikan terus-menerus atau ad libitum agar memudahkan ternak meminum air. Untuk kebutuhan pakan ternak domba per hari, seperti pakan hijauan diberikan 10-20% dari bobot tubuh, pakan konsentrat 2-4% dari bobot tubuh, kandungan mineral garam 1% dari bobot tubuh, dan air mineral 3-4 liter per ekor. Manajemen kandang. Menurut pendapat dari Ramadan tahun 2013, kandang merupakan tempat tinggal ternak yang berguna sebagai tempat berlindung dari terik matahari maupun guyuran hujan, tempat makan dan minum, tempat berkembang biak, serta tempat perlindungan dari pencurian. Kandang dapat membuat domba nyaman sehingga meningkatkan produktivitas ternak. Kandang yang baik untuk ternak harus mempunyai syarat tertentu. Salah satunya adalah pemilihan lokasi. Lokasi pembuatan kandang harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan di lingkungan peternakan. Syarat lokasi pendirian kandang yaitu sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk, dekat dengan sumber air, mudahnya akses transportasi dan komunikasi, serta cukup dengan adanya sinar matahari, sejuk dan terhindar dari terpaan angin kencang. Mengatur tata letak perlengkapan kandang dapat memaksimalkan efisiensi penggunaan bangunan. Pemilihan lokasi untuk peternakan domba sebaiknya berada di area yang cukup luas, udara yang segar, dan keadaan sekelilingnya tenang, serta dekat dengan sumber pakan ternak dan sumber air, dan jauh dari daerah pemukiman serta sumber air penduduk. Pondasi kandang harus dibuat secara kuat sehingga dapat dipakai dalam waktu yang lama. Kemudian, ukuran kandang disesuaikan dengan jumlah ternak ataupun populasi ternak. Kandang harus mudah dibersihkan, memperoleh sinar matahari pagi, memiliki ventilasi yang cukup, dan terletak lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya untuk menghindari dari risiko banjir. Atap kandang diusahakan dari bahan yang ringan dan memiliki daya serap panas yang relatif kecil. Kemudian, kandang harus memiliki lubang penampungan kotoran di bagian bawah kandang yang kira-kira dalamnya adalah 40 cm dan memiliki saluran pembuangan air di sekitar kandang agar kandang tidak terlalu becek.
Pada peternakan domba di Saku Hijau Farm menggunakan kandang tipe panggung, di mana domba jantan dan domba betina berada pada kandang yang terpisah. Hal ini sesuai dengan pendapat Rukmana dan Yudi Rahman tahun 2015 yang menyatakan bahwa kandang panggung memiliki fungsi untuk memudahkan sanitasi dan penampungan kotoran di kolong kandang. Penempatan domba di dalam kandang sebaiknya dipisah antara domba jantan dan domba betina, karena kandang domba jantan dapat disekat menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengontrolan ketika ternak sakit. Selain itu, memisahkan domba sesuai dengan status fisiologisnya. Kandang yang dilengkapi dengan tempat pakan yang berbentuk palungan di bagian depan kandang dan tempat minum berupa pipa terbuka yang diletakkan di pinggir kandang, sehingga akan memudahkan dalam pengisian kembali. Manajemen limbah. Manajemen limbah. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh limbah ternak jika tidak diolah dengan baik adalah pencemaran karena gas metan, yang menyebabkan bau yang tidak sedap bagi lingkungan sekitar. Gas metan ini adalah salah satu gas yang dapat meningkatkan pemanasan global, sedangkan kotoran dan urinnya dapat menjadi sarana penularan penyakit. Pada peternakan ini memiliki sistem kandang terkoleksi, yang mampu memisahkan antara urin dan feses ternak serta dapat menampungnya, sehingga memudahkan dalam membersihkan kandang. Dengan sistem ini dapat meminimalisir timbulnya bau dan menjaga kebersihan kandang. Limbah kotoran domba pada peternakan ini digunakan sebagai pupuk organik pada hijauan pakan ternak. Menurut Saleh 2019, kotoran domba dapat diolah menjadi kompos pupuk organik yang dapat meningkatkan kualitas pupuk kandang dan peningkatan nilai tambah kotoran domba. Sehingga pupuk kandang selain dapat meningkatkan unsur hara pada tanah, juga dapat meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah dan memperbaiki struktur tanah tersebut. Kotoran ternak dapat juga dicampur dengan E4 untuk mempercepat proses pengomposan serta untuk meningkatkan kualitas kompos tersebut. Hasil fermentasi dengan E4, maka kotoran dapat menjadi pupuk yang lebih bersih, tidak menarik serangga ataupun merusak tanaman. Selain itu, kotoran domba juga menjadi tidak berbau menyengat. Manajemen breeding. Manajemen breeding. Peternakan Desaku Hijau berfokus pada breeding domba. Dalam populasi yang berjumlah kira-kira 135 domba, hanya ada satu domba yang berperan sebagai pejantan. Perkawinan pada domba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kawin alam atau buatan, atau yang sering kita sebut sebagai IB. Pada peternakan ini masih menerapkan sistem kawin alam, yaitu di mana sperma si pejantan langsung diberikan kepada betina melalui yang namanya kopulasi. Domba yang akan dikawinkan harus sudah dewasa kelamin terlebih dahulu, yang dimana umur dewasa kelamin pada domba yaitu sekitar 6-8 bulan, sebagaimana yang dikatakan oleh Widya Stuti tahun 2018. Masa birahi terjadi hanya beberapa saat, yaitu saat hormon estrogen mencapai puncaknya. Pada kambing dan domba terdapat sedikit perbedaan masa birahi. Pada masa birahi kambing terjadi antara 24-84 jam. Sedangkan pada domba masa birahi hanya 24-36 jam. Dari terjadinya birahi ke birahi berikutnya disebut siklus estrus. Pada kambing, siklus estrus memerlukan waktu sekitar 20-21 hari. Sedangkan domba memerlukan waktu sekitar 16-18 hari. Pada setiap domba memiliki jumlah ovum 1-3 buah setiap siklus estrusnya. Kemudian tanda-tanda domba estrus yaitu domba merasa gelisah, vulva bengkak dan berair. Domba betina tidak akan memberontak ketika dinaiki dengan pejantan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Subangkit Mulyo tahun 2011. Saat kambing dikawinkan, si betina dan si pejantan dijadikan satu kandang. Kemudian ketika si betina bunting, betina dipisahkan dalam kandang khusus yang diberi jerami. Hal ini agar kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan anak domba tidak terluka saat melahirkan. Anak domba yang lahir kemudian dijadikan satu kandang bersama induknya.
Kemudian penyapiahan anak domba dilakukan setelah umur 2 bulan kelahiran. Setelah itu induk siap dikawinkan untuk perkawinan yang berikutnya. Sehingga dari sini jarak kelahiran domba kisaran 11 sampai 12 bulan lamanya. Manajemen kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan usaha ternak domba. Lemahnya kesehatan domba juga menyebabkan akan timbulnya penyakit. Untuk itu, menjaga kesehatan domba lebih penting dilakukan daripada harus mengobati. Namun demikian, pemahaman tentang penyakit yang menyerang domba meliputi gejala, penyebab, dan cara mengatasinya harus dikuasai peternak. Hal ini tidak lain untuk mempermudah peternak mengobati domba yang sakit. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan ternak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sanitasi. Sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuknya bibit penyakit yang dapat menyerang ternak. Dapat dilakukan dengan cara penyemprotan, pengasapan, dan pembersihan, yang meliputi pembersihan kandang, pembersihan tempat makan, dan pembersihan tempat minum. Pada peternakan ini, kandang rutin dibersihkan setiap hari. Ini sudah sesuai dengan pendapat Ginting dan Ritonga pada tahun 2018, yaitu pembersihan kandang sebaiknya dilakukan setiap hari dari kotoran feses dan urin. Yang kedua adalah pemotongan kuku, memandikan domba, dan pencukuran bulu. Pemotongan kuku dapat menggunakan alat seperti gunting kikir dan juga renet. Ini sesuai dengan pendapat Kusumawardhani dan Hakim tahun 2017 bahwa domba harus tetap dijaga bersih dan sehat dengan dimandikan 2 minggu sekali menggunakan sabun. Pencukuran bulu tubuh juga diperlukan minimal 3 bulan sekali dengan sisa bulu di tubuh 0,5 cm, sedangkan bulu sekitar leher dicukur setiap sebulan sekali dan pemotongan kuku minimal 4 bulan sekali. Kemudian yang ketiga yaitu pengobatan penyakit dengan dilakukan penyuntikan sesuai dengan penyakit yang diderita oleh domba. Ini sesuai dengan pendapat Kementan tahun 2015 bahwa domba yang terserang penyakit dapat segera diobati dan dipisahkan dari ternak yang sehat agar tidak terjadi penularan. Lakukan pencegahan domba dengan menyuntikkan vaksin pada domba-domba yang sehat. Pemberian vaksin dapat dilakukan 6 bulan sekali dan vaksin dapat dilakukan dengan menyuntikkan obat ke dalam tubuh domba. Untuk lokasi tempat penyuntikan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus jauh dari pembuluh darah besar. Yang kedua, harus jauh dari saraf-saraf. Dan yang ketiga, harus jauh dari tulang, seperti pangkal leher dan paha belakang. Ciri tempat penyuntikan yang baik yaitu ketika setelah penyuntikan tidak keluar darah dari tempat yang tadi disuntikan.